Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini untuk mata kuliah pengantar ekonomi. Mungkin kalau pengantar ekonomi ini kelas-kelas awal mungkin belum pernah ketemu langsung dengan saya. Mohon maaf, saya harus kenalan lewat online dulu. Dan saya akan mencoba menerangkan apa yang kita akan pelajari di pengantar ekonomi. Oke, pengantar ekonomi itu nanti membahas tentang permintaan dan penawaran di pasar. Kalau permintaan dan penawaran itu sudut pandang yang berbeda. Kalau permintaan itu sudut pandang kita sebagai konsumen, gitu. Kalau penawaran sudut pandangnya kita sebagai produsen. Gambarannya begini, kalau hukum permintaan, jika harga barang naik maka permintaan turun, dan sebaliknya jika harga turun maka permintaan naik. Ya, logikanya begini, kita sebagai konsumen kalau harga barang lagi murah, kita kan pengennya beli banyak. Tapi kalau harganya lagi naik tinggi, ya kita pengen ya itu, tapi kemampuan kita belinya lebih sedikit, itu menurun kemampuannya. Tapi berbeda dengan penawaran. Kalau hukum penawaran itu, kalau harganya naik maka penawarannya naik, jika harganya turun maka penawarannya turun. Karena apa? Sudut pandang kita itu sebagai produsen atau penjual, gambarannya begitu. Kalau harga kalau harga tinggi kan kita pengennya menjual banyak, gitu. Kita pengennya jualnya banyak. Nah, kalau harganya pas rendah turun, gitu, kita pengen ya jualnya sedikit aja karena nanti keuntungannya menurun, begitu. Nah, dari dua sudut pandang yang berbeda itu, penawaran dan permintaan, maka akan ada titik temu dari permintaan dan penawaran itu, dan makanya disebut atau dikenal dengan titik equilibrium. Oke, itu gambaran permintaan dan penawaran. Apalagi sih yang akan kita pelajari di pengantar ekonomi ini? Karena ada upah, sewa, keuntungan, gitu, tentang mikroekonomi, makroekonomi, perdagangan internasional, perdagangan dunia. Wah, luas ya. Nanti juga ada makroekonomi hubungannya dengan pemerintah, bagaimana begitu kebijakannya, gitu. Oke, mungkin kalau upah, sewa, terus keuntungan itu apa sih, kok penting kayak gitu? Upah, gaji gitu itu sangat penting bagi seorang karyawan, dan menurut berbagai banyak penelitian yang menunjukkan bahwa gaji dan upah, kompensasi, ini masuknya kompensasi finansial, itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pengaruhnya positif jika jika gajinya naik maka kinerjanya semakin baik, dan sebaliknya, begitu ya. Ya, namanya orang bekerja biasanya tujuannya utamanya adalah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya kalau gajinya tinggi, kompensasi finansialnya tinggi, nanti dia akan bekerja lebih baik. Makanya nanti kalau kita sebagai pemberi kerja, kita sebagai bosnya, gitu ya, usahakan kita memberikan kompensasi yang baik dan ada jenjang kompensasi yang jelas. Jadi nanti karyawan kita akan lebih semangat bekerja dan lebih loyal terhadap kita. Nanti juga kompensasi bisa berpengaruh terhadap loyalitas karyawan, ya. Apa itu? Nanti kita pelajari di materi-materi selanjutnya. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan juga tekan tombol lonceng.
nanti kalau saya upload video lagi, jadi mendapatkan pemberitahuan awal. Oke, mungkin akan ada banyak mata kuliah yang lain ya. Kalau tidak berkenan boleh di skip. Kalau misalkan menurut Anda bermanfaat, bisa dipelajari walaupun itu mungkin belum ataupun sudah kalian dapatkan. Oke, begitu. Saya ulangi lagi salamnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.